Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore ini tentunya kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih menetapkan keimanan di dalam hati. Allah masih memberikan karunia nikmat iman di dalam hati kita ini, maka kita pertahankan dengan sebaik-baiknya agar kualitas keimanan yang kita miliki senantiasa dapat terjaga, dapat terpelihara, sehingga kemauan kita untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah dapat terjaga dengan sebaik-baiknya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di kesempatan sore ini saya mengajak panjenengan untuk belajar bersama-sama. Kita kaji terkait bagaimana upaya kita memelihara persaudaraan di antara kaum muslimin. Di momen-momen ini bisa jadi di antara kaum muslimin punya pandangan yang berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang memiliki gagasan yang sama dan ada yang mungkin bisa jadi bertolak belakang dengan gagasan yang kita miliki. Sekalipun hal itu terjadi pada setiap manusia, maka yang perlu diperhatikan adalah persaudaraan di antara kaum muslimin itu harus terpelihara dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah menjaga ukhuwah Islamiyah. Terkait dengan ukhuwah Islamiyah ini, ya, kita bisa mendapati sebagai sarana untuk pegangan kita, untuk panduan kita bagaimana nantinya kita membangun hubungan yang baik di antara kaum muslimin, sehingga dalam bermasyarakat, bahkan terlebih-lebih dalam berbangsa dan bernegara ini tidak sampai terjadi sebuah persoalan serius seperti pertikaian, hasud menghasut, bahkan mungkin bisa jadi saling membunuh karena perbedaan prinsip yang dianggap sangat berbeda. Mari kita simak bersama-sama surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Monggo dibersani bersama-sama. Surat Al-Hujurat ayat yang berapa, Bu? Surat ke-49 ayat yang ke-10. Monggo ada yang mau membaca
ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu didamaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dari ayat ini digambarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Jadi persaudaraan itu tidak hanya masalah hubungan darah yang dilahirkan dari rahim yang sama, tetapi di antara kaum muslimin yang sama-sama meyakini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diikat satu kesatuan dalam persaudaraan. Ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya komitmen bahwasanya setiap manusia yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah adalah saudara. Saudara apa? Saudara sesama kaum muslim. Untuk itu, tatkala di antara kaum muslimin, di antara sebenarnya lebih daripada satu, lebih daripada dua, bahkan dalam jumlah cukup yang banyak, bisa jadi pertikaian itu terjadi. Apakah pertikaian terjadi itu hanya bisa saja di Surabaya? Belum tentu. Kalau perbedaan pandangan itu terjadi di seluruh pulau, di seluruh provinsi, di seluruh kota, bisa jadi pertikaian itu juga timbul di mana-mana. Maka ketika kita menjumpai hal itu, kita berada di Surabaya, lebih cukup kecilnya kita berada di Rembangan. Tatkala ada kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan, kok menjumpai ada perbedaan pandangan, entah itu pandangan dalam hal masalah berbangsa dan bernegara, ataukah dalam bertetangga, ataukah dalam lingkungan pekerjaan, ataukah di dalam lingkungan keluarga kita yang terdiri dari orang tua, saudara dan lainnya. Kita sebagai kaum muslimin punya peranan untuk mengupayakan islah, mendamaikan agar kedua belah pihak ini atau lebih itu tidak sampai terjadi pertikaian. Orang belah yang dimenangkan. Kalau itu bisa dilakukan oleh setiap insan dimanapun berada, maka insya Allah disitulah Allah akan mendatangkan rahmatnya. Sebagai contoh kecil, pertikaian yang mungkin sering terjadi, jangankan berbangsa dan bernegara, dalam lingkup kecil keluarga pun kadang-kadang pertikaian itu terjadi. Contoh kecil, kalau punya anak lebih dari satu misalnya, kadang-kadang antara kakak dan anak itu, kakak dan adik maksudnya, cara pandangnya tentang sesuatu hal itu juga beda. Ataukah masalah pinjam barang antara kakak dan adik, kadang nggak dipinjam itu sampai pertama ngomel banyak, habis itu omelannya diterima gak terima, kadang-kadang sampai dijilid, dipukul. Itu baru skop kecil. Belum lagi terkait hukum waris. Ini
lebih serius lagi. Kadang baginya tidak sama. Apalagi kalau jumlah saudaranya banyak, itu lebih kuat, bro. Ataukah mungkin misal yang paling bareng masa kehidupannya itu paling sulit, sehingga mungkin banyak membantu orang tua dan lainnya, akhirnya adiknya tinggal enaknya misalkan. Kadang kalau tidak bisa menata manahnya masing-masing, itu bisa rebuh, bisa tidak saling terima, gontok-gontokan dan berbagai macam. Bahkan ada yang menuntut anak terhadap orang tua sampai di pengadilan masalah harta. Nah, itu dari skop yang kecil, Mas. Kita bayangkan di lingkungan RT, RW, bahkan urusan berdosa dan berdogana, tentu dampak yang timbul atas pertikaian juga akan semakin besar. Inilah pentingnya kenapa saya mengkaji pada kesempatan kali ini, mengajak panjenengan sama-sama, karena di bulan 2 bulan terakhir ini adalah waktu-waktu yang kritis, ya. Bisa jadi berita bersebaran di dunia media sosial, media cetak, ataukah di dalam beberapa buku-buku jurnal dan lainnya. Maka yang perlu diperhatikan bagi kita semuanya adalah kita harus memastikan diri kita masing-masing adalah bukan daripada sumber penyebab terjadinya pertikaian. Kira-kira tak kenal betul. Jangan-jangan diri kita ini sumber malapetaka di lingkungan masyarakat kita. Jangan-jangan keberadaan kita di lingkungan masyarakat itu sebagai sumber munculnya pertikaian. Gak aku itu jangan-jangan sumbernya dari kita. Nah, agar kita bisa melakukan sebuah pandangan yang baik, terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah kita harus memperhatikan diri kita terlebih dahulu agar kita tidak terburu-buru memberikan sebuah penilaian kepada orang lain. Baik itu dalam bentuk berita informasi, ya, ataukah dalam bentuk cetak, ataukah dalam bentuk video, ataukah voice note yang direkam. Maka yang perlu diperhatikan, kita harus mawas diri. Nah, agar kita tahu dan bisa mawas diri, bagaimana caranya? Kita simak di surat Al-Hujurat juga ayat yang ke-6. Monggo dipirsan. Surat ke-49, surat Al-Hujurat ayat ke-6. Ada yang bagaimana? Monggo Bu. Sampun ketemu? Monggo kantosan. Monggo. Ayat ke-6 Bu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabiyyin fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma
kita tahu ya, pertikaian itu bisa jadi timbul tidak disengaja. Bisa jadi huru hara pertikaian itu dibuat dengan tujuan untuk merusak tatanan agar negara itu gaduh. Dibuatlah isu A, isu B, isu C, isu D. Dengan banyaknya isu tadi, berita-berita yang bersebaran, otomatis orang yang menerima kan bisa bingung. Dari sisi si fulan kok si A seperti ini, dari sisi si B si fulan kok seperti ini. Bisa saling memberikan informasi yang berbeda-beda. Maka peran kita punya gadget masing-masing ya. Bisa jadi sehari berita bersebaran itu lebih dari 1 kali. Ataukah bahkan kalau kita ngikutin beberapa grup, bisa jadi berita yang sama itu kita dapat dari beberapa grup. Kalau satu grup itu misalkan ada 1000 personil, ada 200 personil, satu orang punya. Belum lagi si fulan juga punya grup lain lagi. Kalau itu semakin banyak disebar berita-berita yang tidak benar, maka seakan-akan berita yang tidak benar itu menjadi yang benar. Sehingga peran kita apa yang harus kita lakukan? Kita harus memastikan sebelum berita itu akan kita bagikan, kita baca dari judul sampai tulisan terakhir. Agar apa, Bu? Kita bisa meneliti dengan baik. Jangan-jangan judulnya benar, isinya tidak benar. Jangan-jangan judulnya benar, ternyata surat ini hanyalah contoh saja misalkan. Kan berbagai macam berita. Untuk itu, ketika ada berita-berita itu panjenengan cross check. Benar nggak kalau misalkan sumbernya dari email siapa yang mengirim email sebelumnya? Di tracing, Bu. Jangan-jangan ini hoax atau tidak. Kalau seandainya jenengan itu menerima berita ada tulisannya diteruskan, ya, berarti itu orang yang meneruskan tidak membuat sendiri. Ada 2 potensi, sempat dibaca atau mari dapat terusnya diteruskan saja. Padahal belum tahu isi yang ada di dalamnya. Ini penting bagi kita, Bu. Nah, kalau berita itu yang membawa orang fasik itu seneng aja, wis iri tok, gak seneng orang bahagia juga seneng. Ya apa caranya? Justru orang yang menjadi lawannya, menjadi tandemnya, itu sosok nakal syukur itu malah senang. Ada orang susah itu nambah senang. Nah ini bahaya. Kalau berita itu diperoleh dari orang-orang yang punya karakter tabiat fasik, maka jangan disebar terlebih. Baca dulu dari judulnya sampai yang terakhir. Apakah ada kesesuaian isi dengan kondisi realita, ataukah hanya bersifat informasi? Kalau seandainya berita itu yang di HP kita sudah benar, oh iya, ini benar, ini berdasarkan referensi, jenengan ngecek di bukunya, oh iya ada. Jenengan evaluasi lagi, Bu. Kira-kira berita itu, materi tersebut yang jenengan baca, patutkah disebarluaskan? Seandainya berita tersebut itu disebarluaskan, apakah mendatangkan faedah, mendatangkan manfaat, atau sebaliknya yaitu mafsadah, kerusakan yang terjadi seandainya itu disebarkan? Kalau jenengan sudah bisa mempertimbangkan seperti itu, maka ketika ada berita-berita yang bersebaran di berita, di email, di grup-grup, jangan mudah menyebar.
Kecuali panjenengan sudah benar-benar yakin, oh ini memberikan manfaat bagi banyak orang, sebarkan apa-apa. Tetapi kalau berita itu datangnya orang fasik, isinya fitnah, jenengan sebar satu grup itu ada 1000, habis itu jenengan punya 5 grup atau 7 grup disebar semua, dilarang, itu fitnah semua. Bagaimana kita bisa menghapus dampak yang terjadi? Kalau ingin membuktikan bahwasanya kalau kerusakan yang timbul disebarkan itu dampaknya cepat meluas, jenengan pernah punya tepung, entah tepung rose bran atau tepung terigu, ngambil 1 sendok, nyalakan kipasannya di luar rumah, jenengan tempelin. Kira-kira jenengan bisa mengembalikan debu, bukan debu, tepung butiran kecil itu mengembalikan dalam 1 sendok yang sama? Kuat kan ya? Jipuri kalau belum tentu bisa. Apalagi kembali 1 sendok. Lah kalau ibarat tepung terigu tadi itu dosa yang sangat kecil-kecil, ketika kena hempasan angin itu sudah semburat kemana-mana, mengenai 1 orang kelipan atau fitnah itu misalnya, ini kan dosa bu, disebar lagi sama orang. Dan 1 takaran saja ini berapa ribu atau berjuta, maka ini ya. Bisa jadi usia kita sudah habis, berita yang sudah kesebar tapi itu belum berhenti. Orang ini seneng kami, besar gak diwoto seneng saya tahu terus. Kira-kira kita bayangkan diri kita, nek ditimbang kebaikan ini dengan dampak dosa yang timbul itu kira-kira berapa mana? Kita tidak bisa. Mungkin ketika ditanya gitu sudah bisa madem, mesti terus ini. Sudah kabotan. Maka untuk itu Bu, terutama yang sifatnya nampak ketika ada persona, jangan semua. Kok ada orang-orang yang punya karakter sebagaimana surat Al-Hujurat tadi ayat 6. Karakternya orang ini senang menghasut, suka mengumpat, suka memfitnah. Jangan harus berhati-hati. Kalau ada berita dari situ ya cukup didengarkan saja, tidak usah diteruskan, tidak usah ditanggapi, harus cukup sudah. Daripada nanti direspon, bisa jadi penerimaannya juga tidak baik, maka didiamkan saja. Tapi kalau panjenengan menguasai tema yang dibahasnya, bisa memberikan masukan yang baik sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita itu tidak sampai menimbulkan huru-hara, tidak sampai menimbulkan pertikaian, itu akan lebih baik kita mencegah kemungkaran. Beramal ma'ruf saja kalau tidak diimbangi dengan mencegah kemungkaran, maka kemungkaran tetap akan merajalela. Orang kita hanya ngajak baik, tapi yang melakukan kemungkaran nggak pernah dicegah. Akhirnya bisa menjangkiti rekan-rekan yang lainnya. Justru parasit itu mudah menyebar, mudah diterima, mudah disebarluaskan, dan orang-orang cenderung untuk mengikutinya. Oh kalau apa-apa, masa aku gak boleh melakukan. Nah makanya itu kalau kena orang seperti itu. Kalau kita menjumpai teman di kantor misalkan, ada teman yang malas, kayak malas tapi gajinya ya utuhin, aku tak ikut malas, tidak boleh. Justru kalau bisa, dengan keberadaan kita menjadi tauladan yang baik. Oh iya, saya bekerja ini bukan hanya semata-mata kita melaksanakan tanggung jawab, tetapi kita punya peran bahwasanya pekerjaan yang kita lakukan itu ada hasil yang akan kita bawa pulang. Kalau kita ikut malas-malasan dengan rekan kerja kita di kantor, otomatis produktivitas perusahaan akan turun. Ya. Kalau perusahaannya itu
rusak, kukut, pahit, yang rugi siapa? Apakah hanya orang yang malas saja? Tidak. Semua akan terdampak, baik yang baik maupun yang buruk akan terdampak. Nah, untuk itu, peran daripada kita, keberadaan kita ini harus benar-benar mampu menjadi tauladan yang baik. Kalau ada temannya yang malas, kita dekati, ngobrol, mungkin ada masalah di rumah, atau mungkin ada sebab sesuatu dengan pimpinannya yang tidak baik sehingga malas, atau ada sebab-sebab lain. Kalau dia mau cerita ya kasih masukan, kalau nggak mau ya kita tunjukkan etikat yang baik dari kita. Mungkin diajak ngopi yang suka ngopi, kalau suka jajan cemilan dikasih cemilan, ajak makan bareng, bisa mengurangi pikiran-pikiran yang kamu sehingga diajak ngobrolnya ini sehingga termotivasi untuk bekerja. Karena perilaku ini gampang menyebar. Bahkan yang dijadikan pembabil itu bukan perilaku yang baik, justru cenderung perilaku yang negatif. Kalau tidak percaya di mana panjenengan bekerja atau suami panjenengan bekerja, tanyakan kira-kira dampak yang ditimbulkan perbuatan positif sama negatif itu cepat menyebar yang mana? Ya, pasti nanti rata-rata jalan seperti itu. Nah, agar dampak-dampak itu tidak cepat menyebar di lingkungan sekitar kita, maka jadikanlah diri kita ini, andalkan pada diri kita, saya harus menjadi tauladan. Baik tauladan bagi diri saya pribadi, bagi keluarga, apakah bagi sekeliling. Kalau seandainya seluruh orang bisa berperilaku seperti itu, berlomba-lomba, berastabiqul khairat untuk menunjukkan perilaku yang baik, maka ada potensi besar lingkungan masyarakat itu akan tercipta ukhuwah Islamiyah yang baik. Di para budaya kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal inilah yang perlu mendasari pada diri kita. Yang berikutnya, ada sebab-sebab ya agar ukhuwah Islamiyah itu dapat kita wujudkan di lingkungan kita ataukah di lingkungan bermasyarakat. Yang pertama, kita harus mengajarkan kepada setiap orang untuk membangun sebuah keharmonisan. Harmonisasi itu penting, perlu dilakukan agar setiap orang itu bisa menumbuhkan rasa kasih sayang di antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga upaya untuk mewujudkan kemaslahatan itu dapat dilakukan. Yang kedua, kita harus menjadikan pada diri kita itu nilai-nilai keimanan yang senantiasa ada sebuah peningkatan. Ini yang agak berat. Iman itu tidak senantiasa selalu grafiknya meningkat. Kadang-kadang ada sesuatu hal ya itu bisa menjadikan muncul sebab-sebab iman bisa turun. Mungkin ada konflik, ada persoalan pribadi, keimanan seseorang kadang-kadang juga bisa runtuh. Nah, untuk itu harus dijaga setiap insan, khususnya pribadi, anak-anak, istri, suami, coba saling menguatkan. Nah, kita menjumpai suami kita kok agak malas, coba dipupuk. Dipupuk itu bukan ditepuk-tepuk ya, diajak ngobrol yang baik, kasih semangat. Mungkin ada masalah apa-apa, atau manggilnya Abi, atau manggilnya yang lain, terserah. Sayang, ya monggo, panjenengan ajak ngobrol yang baik. Kok kelihatannya lemas, tidak bersemangat, diberikan motivasi agar keimanan ini bisa terjaga.
Iman itu bisa diibaratkan seperti kaca. Ini nggak pernah dipupuk, nggak pernah diasah. Itu ibarat kaca yang tidak pernah dipakai, kena debu, semakin hari semakin tebal, sehingga kaca itu tidak memberikan fungsi atau manfaat sebagaimana mestinya. Nek kacanya wis buruk, kita mau ngaca diri kita tidak kelihatan. Semakin tebal kacanya kena debu, malah kita semakin tidak bisa memotret diri kita. Kalau tidak percaya, besok ditampakkan. Monggo, dengan satu kaca dibiarkan sama sekali tidak pernah dilap, satunya dilatih. Dalam waktu 1 bulan, nanti panjenengan bisa membuktikan bedanya iman yang dipupuk, diberikan asupan nutrisi dengan yang tidak, maka akan berbeda. Tapi diri kita jangan dijadikan bahan ujian, cukup kacanya saja. Nanti kalau diri kita coba malas-malasan terus, Allah tidak menetapkan lembut hati kita, membatu terus gimana? Berbahaya. Jangan diujikan pada diri kita, diujikan pada kaca. 2 kaca, yang satu diberikan perlakuan yang baik, satu dibiarkan. Nanti kita bisa memunculkan kesimpulan. Iman jika tidak diberikan asupan nutrisi, tidak dipupuk, diberikan kebutuhan atas iman tersebut, maka iman itu akan cenderung turun. Kita untuk minimal menjaga sama, lebih-lebih bisa meningkatkan kualitas, itu akan semakin baik. Dan yang terakhir, perlu yang kita lakukan para bunda. Setiap orang itu tidak lepas daripada salah itu bisa sengaja dibuat, bisa jadi dia tidak tahu atas kesalahannya. Bisa jadi ya, suami tiba-tiba kok gak nguyu, gak senyum sama diri kita. Nah, perlu koreksi Bu. Apa tadi ngomong Bu, pedes suami apa? Pripuna, dengan coba ini harus inilah lebih sensitif Bu. Artinya bisa merasakan apa kalau kayaknya suami apa hatinya itu mungkin ada yang nggak apa. Nah itu kan kesalahan yang tidak kita sadari. Mungkin tadi kita masak untuk kasihan. Karena mungkin anak kecil kan, misalkan saya Bu, akhirnya dari kamar ke dapur lagi, ternyata harusnya ditambah gula dikit, keliru garam, jadi kan asin. Nah itu kan kesalahan yang tidak. Ada yang kesalahan disengaja. Contoh, kalau saya ingin cepat kaya, saya harus merubah laporan keuangan ini dari sekian menjadi sekian. Itu kan disengaja. Saya punya proyek jalan, misalkan. Saya ingin kaya, misalkan. Harusnya jalannya 5 meter persis lebarnya. Karena makanan kita sudah tidak nasi lagi, aspal gagal dimakan, akhirnya tidak sampai 5 meter, 4 meter, 90 misalkan. Itu kan kesalahan yang disengaja. Kan beda lagi. Atau kita punya jabatan tertentu, agar kita mempercepat kekayaan kita belikan jabatan itu. Kalau iso bayar sekian, jabatan akan cepat naik. Itu kan kesalahan yang disengaja. Agar diri kita ini tidak terjerumus di dalam kesalahan yang sama,
baik itu yang disadari maupun yang tidak disadari, hendaklah diri kita ini saling nasihat, menasehati. Minimal dengan orang yang terdekat dulu. Bagaimana kalau orang yang terdekat sendiri saja sudah tidak peduli, apalagi orang lain? Kalau orang terdekat saja sudah acuh tak acuh dengan kita, bahkan salah ataupun benar aku sampaikan, sudah kita sudah gak ada yang ingatkan, seakan-akan pendapat kita benar sendiri. Nah ini kan bahaya. Tapi kalau di sekeliling kita ini semangat saling menasihati, saling mengingatkan, maka potensi kesalahan yang akan terjadi pada diri kita akan semakin kecil. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Perlu kita galakkan anak-anak kita, kalau malas, misalkan hari ini sholatnya semangat, besok kok kendor, mungkin kecapean atau ada tugas banyak di sekolahan, kita ingatkan pelan-pelan sesuai dengan bahasanya anak-anak, mungkin dikasih mainan dulu biar senang, baru diingatkan agar tumbuh rasa untuk mencoba memperbaiki kondisi. Istri kita atau suami kita yang mungkin bekerja juga diingatkan, yang atau pi atau pa, tolong ketika bekerja, entah itu di kantor, di pasar, di lingkungan pemerintahan, ataukah di pelabuhan, dimanapun kita bekerja, ataukah mungkin kita bekerja di rumah tangga, membantu tetangga, mungkin kita ingatkan suami kita, tolong ketika bekerja lakukan dengan penuh disiplin, penuh amanah, agar harta atau rezeki yang dibawa pulang itu benar-benar mendatangkan keberkahan. Jadi ketika diri kita ini senantiasa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, maka insya Allah kelalaian yang terjadi pada diri kita ini akan semakin kecil. Dan yang terakhir itu, kalau kita sudah tahu setiap diri kita itu punya potensi untuk melakukan sebuah kemaksiatan, sebuah kesalahan, maka yang harus dilakukan adalah bersegeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hari ini kita tepat waktu sholatnya, bisa jadi sholat maghrib tidak tepat waktu, bisa jadi sholat maghribnya tepat waktu, sholat isya-nya ternyata ada tontonan yang menjadi idaman kita, sholat molor misalnya. Semua itu bisa terjadi pada seseorang. Maka kalau itu terjadi pada diri kita, bersegeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ayat ini itu mengharapkan kepada diri kita. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, bergegaslah, bersegeralah mohon ampun kepada Allah. Kalau itu dilakukan, insyaallah diri kita ini semakin hari akan semakin baik. Cukup sekian Bu, pada waktu kurang lebih 10 menit. Jika ada hal-hal yang mau didiskusikan,
Ada yang mau di-sharingkan, monggo. Ada? Kalau tidak ada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kesempatan ini, waktu-waktu yang sudah kita lalui kurang lebih 1 jam ini, ada kebenaran di dalamnya. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan Allah mengijabinya, dan mudah-mudahan diri kita ini termasuk hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah ma yanbaghi li jalil qadri wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.